Dahulu ada sekelompok orang yang menuju sebuah gunung, di mana dalam gunung tersebut terdapat naga. Raja yang memimpin kelompok tersebut ingin membunuh naga demi sebuah kejayaan. Setelah sampai di dalam gunung, pasukan mereka satu persatu mati akibat semburan api naga. Raja pun memohon ampun dan berjanji akan melakukan apa yang dikatakan naga tersebut. Waktu terus berjalan. Seorang wanita yang bernama Elodie dan adiknya yang bernama Floria sedang mengumpulkan kayu karena mereka berada di daerah dingin dan miskin. Mereka memutuskan untuk pulang. Di perjalanan menuju rumah, mereka melihat kekacauan karena semua orang kelaparan. Mereka memasuki rumah. Di sana, orang tuanya sedang kedatangan tamu dari kerajaan. Tamu tersebut berpamitan setelah memberikan sebuah surat. Ternyata tamu tersebut suruhan raja untuk melamar Elodie menjadi istri pangeran. Awalnya Elodie menolaknya, namun ayahnya pun berkata ini semua untuk rakyat mereka karena persediaan makanan di wilayahnya sudah tidak ada dan rakyat tidak mungkin bertahan dalam musim dingin. Mereka pun mulai berjalan menggunakan kapal. Ketika akan sampai di kerajaan, mereka dikejutkan dengan patung naga. Hal itu membuat Elodie sedikit panik. Setelah sampai di kerajaan, mereka disambut hangat. Mereka sangat terkesan dengan kemewahan kerajaan Aurea. Mereka pun diantar ke kamar Elodie dan Elodie akan bertemu pangeran besok paginya. Melihat Elodie yang murung, ayahnya pun menanyakan perasaan Elodie. Tentunya Elodie menjawab semuanya baik-baik saja. Setelah semua pergi dari kamar Elodie, dia pun melihat keadaan di sana. Bahkan dari bangunan sebelah, dia melihat seorang wanita yang cantik dan tersenyum kepadanya. Malam pun tiba. Elodie tidak bisa tidur. Dia pun membuka pintu dan pergi ke balkon kamar. Dia melihat sebuah gunung yang terdapat cahaya api. Ketika sedang memandanginya, dia pun dikejutkan dengan kedatangan Floria. Floria mengatakan dia tidak bisa tidur. Akhirnya mereka tidur bersama. Pagi harinya, Elodie dan keluarganya bertemu dengan ratu. Sang ratu memperkenalkan pangeran. Pangeran tersebut bernama Harry. Setelah berbincang-bincang, ratu mengatakan harus mengurus pernikahan mereka dengan ayah Elodie. Sedangkan Elodie dan Harry harus mengenal satu sama lain. Ketika sedang jalan-jalan, Elodie bertanya tentang kesan pertama pangeran bertemu Elodie karena Elodie melihat pangeran tidak tertarik kepadanya. Namun, pangeran malah meminta maaf atas sikapnya. Elodie pun mengatakan bahwa pernikahan itu membantu dirinya untuk menyelamatkan rakyatnya. Elodie mengajak pangeran berkuda untuk melihat keadaan di wilayah tersebut. Mereka sampai di sebuah tempat yang indah. Elodie bercerita bahwa semalam dia melihat cahaya api dari dalam gunung. Pangeran mengatakan itu adalah upacara kuno untuk menghormati leluhur mereka. Dan itulah alasan ibunya memilih tanggal pernikahan mereka saat ini. Pangeran menceritakan bahwa cita-citanya ingin menjelajahi dunia. Cita-cita tersebut tentunya sama dengan Elodie.
Elodie pun mengajak pangeran menjelajahi dunia bersamanya setelah menikah. Sementara di tempat lain, ayah Elodie keluar dengan wajah cemas setelah berbicara dengan sang ratu. Ibu tiri Elodie bertanya apa yang terjadi. Namun, ayahnya berkata semua baik-baik saja. Sang ratu sedang mempersiapkan untuk acara besok. Ibu tiri Elodie menghampiri sang ratu dan memuji seleranya. Si ibu pun mengatakan bahwa mereka harus akrab karena sebentar lagi mereka akan menjadi keluarga. Namun, sang ratu malah menghina ibu tiri dengan mempertanyakan bahwa dulunya ayah dari ibu tiri produsen tali. Awalnya si ibu menganggap hal itu bukan hinaan. Dia pun mengatakan ayahnya adalah produsen tali terbaik di kotanya. Sang ratu dengan jelas mengungkapkan bahwa sekarang statusnya telah naik dan mengingatkan jangan melupakan posisinya. Karena semua itu hanya transaksi kebutuhan. Keluarga Elodie membutuhkan uang dan keluarga kerajaan membutuhkan mempelai wanita. Sang ratu pun mengatakan bahwa kerajaan tak butuh tambahan keluarga. Mendengar hal itu, ibu tiri sangat sedih dan sang ratu meninggalkan ibu tiri sendiri. Ketika Elodie dan Floria sedang di kamar, ibu tiri menghampiri mereka. Ibu tiri mengatakan bahwa pernikahan mereka adalah kesalahan. Dia pun mengatakan bahwa dia tidak percaya orang-orang yang berada di kerajaan. Sang ibu sangat sulit menjelaskan semuanya. Namun, firasatnya sangat kuat. Mereka memang bangsawan, namun mereka jahat. Elodie pun bertanya, bagaimana pendapat ayah ibu? Ibunya mengatakan setelah si ibu mengungkapkan kekhawatirannya, ayahnya sangat marah. Ibu tiri sampai bersumpah bahwa dia hanya ingin yang terbaik untuk Elodie. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, ayahnya menghampiri mereka. Dia menyuruh ibunya meninggalkan anak-anaknya. Sebelum pergi, ibunya mengatakan Elodie harus memikirkan semua ucapannya, mumpung masih ada waktu. Hari pernikahan pun tiba. Elodie sedang bersiap-siap dibantu oleh pembantu yang ada di sana. Floria yang menyaksikan kakaknya bersiap-siap sangat bahagia. Sang ayah mengantarkan Elodie ke pelaminan. Pernikahan mereka berjalan lancar. Sang ratu pun memberikan mahkota kepada Elodie dan mengumumkan Elodie sebagai putri kerajaan Aurea. Mendengar hal itu, semua tamu undangan bertepuk tangan. Mereka pergi dari kerajaan. Di tangga, Elodie mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Ayahnya pun mencium Elodie. Elodie pun berpamitan kepada ibu tiri dan adiknya Floria. Elodie dan pangeran pergi menggunakan kereta kencana. Di perjalanan, Elodie bertanya kepada pangeran, "Mau kemana kita?" Pangeran menjawab bahwa mereka akan memberikan penghormatan kepada leluhurnya di gunung. Mereka berjalan kaki menuju gunung. Sepanjang jalan, banyak bunga merah bertebaran. Setelah sampai di sana, Elodie melihat banyak orang menyambutnya dengan wajah memakai topeng yang menyeramkan. Hanya ada satu yang tidak memakai topeng. Wanita itu menyambut Elodie sambil berkata, "Dari generasi ke generasi, sudah tugas dan kewajibannya untuk melindungi rakyatnya. Harganya mahal, namun
imbalannya sepadan. Sambil memberikan koin emas, dia pun berkata bahwa malam ini Elodie akan bergabung dengan banyak wanita yang membantu membangun kerajaan tersebut. Mereka memasuki gunung tersebut. Wanita itu mengatakan bahwa leluhur yang pertama menduduki pulau itu menemukan penghuni lain yang lebih dulu menduduki tempat tersebut. Yang terakhir adalah makhluk yang haus akan darah. Makhluk itu menyerang desa. Sang raja mengumpulkan prajurit untuk membalas dendam. Namun, mereka kalah melawan makhluk itu. Akhirnya, semua mati, kecuali sang raja. Makhluk itu rela berbagi pulau dengan syarat mengorbankan 3 putrinya. Makhluk itu akan menyiksanya dengan kejam. Raja sangat menyayangi putrinya. Namun, demi rakyat, raja rela berkorban. Akhirnya, mereka membuat perjanjian. Perjanjian inilah yang selalu mereka peringati tiap generasi. Wanita itu mulai melukai tangan pangeran dan tangan Elodie, lalu menggabungkan darah pangeran dan Elodie. Si wanita menyuruh Elodie untuk melemparkan koinnya ke dalam jurang. Elodie pun melemparkan koin tersebut. Pangeran menggendong Elodie, lalu menyuruh Elodie menutup matanya. Dia meminta maaf, lalu melemparkan Elodie ke dalam jurang. Di dalam jurang, Elodie sangat kesakitan. Wajahnya penuh dengan luka. Dia segera bangun dan berteriak meminta tolong. Mendengar suara Elodie, sang naga pun terbangun dari tidurnya. Elodie berusaha untuk naik ke atas, namun sayangnya gagal karena tangannya terluka. Di sana, Elodie melihat banyak perhiasan. Dia terlihat sangat bingung karena itu bukan miliknya. Dari arah berlawanan, dia melihat cahaya api. Dia pun menghampiri api tersebut. Ternyata api itu berasal dari burung yang terbakar. Elodie segera mematikan api untuk menyelamatkan burung. Namun, sayangnya burung itu telah mati. Ketika sedang menggenggam burung, dia dikejutkan dengan suara. Tak lama, datang segerombolan burung dengan kondisi yang sama. Dia pun berusaha melindungi dirinya. Elodie sangat kebingungan dan memperhatikan burung-burung tersebut. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara aneh. Elodie menengoknya. Ternyata muncul sang naga yang sangat besar. Karena ketakutan, Elodie segera berlari dan bersembunyi di salah satu pohon. Naga itu mengetahuinya. Dia bertanya tentang nama Elodie. Dengan ketakutan, Elodie menjawab pertanyaan dengan menyebutkan namanya. Elodie balik bertanya tentang apa mau sang naga. Sang naga menjawab dia mau apa yang telah dijanjikan, yaitu tiap 3 generasi mereka harus membayarnya. Naga mencium darah Elodie adalah darah bangsawan. Seketika Elodie langsung teringat akan luka di tangannya. Naga menyuruh Elodie lari dan langsung menyemburkan api. Untungnya Elodie berlari sangat kencang memasuki gua hingga dia pun selamat. Di dalam gua, dia dikejutkan dengan temuan mayat seorang perempuan yang terlihat di balkon gedung sebelah. Sang naga terus menyemburkan apinya. Elodie bersembunyi ke lubang yang lebih kecil, sehingga dia sangat kesulitan untuk memasukinya. Akhirnya,
kaki Elodie terluka karena semburan api tersebut. Elodie berteriak kesakitan. Sang naga bertanya apakah dia melukai Elodie. Dia pun menyebut Elodie gadis yang pintar karena yang terakhir cepat menyerah. Elodie mengeluarkan sebuah benda dari tubuhnya. Dia mulai merobek gaunnya untuk membalut luka. Elodie membakar bola yang ada di bajunya untuk penerangan. Dia mulai berjalan untuk mencari jalan keluar. Medan jalan di sana sangat sulit sehingga Elodie terjatuh dan bola tersebut mati. Elodie segera bangun. Dia melihat dari kejauhan ada cahaya. Elodie berjalan ke arah cahaya itu. Elodie hampir terjatuh ke dalam jurang. Dia membuka cincin pernikahan, lalu membuangnya. Elodie melompat melewati jurang. Dia hampir terjatuh, namun terselamatkan oleh sabuknya. Elodie pun menggunakan pisau untuk naik ke atas. Karena kerja kerasnya, dia pun berhasil. Elodie mengambil satu makhluk yang bercahaya. Dia pun merobek lengan bajunya dan memasukkan beberapa makhluk yang bercahaya itu. Elodie menjadikan itu sebagai lentera untuk memberikan penerangan. Elodie pun segera melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari sana, dia melihat genangan air. Karena kehausan, dia pun segera meminumnya. Namun, air itu sangat kotor sehingga Elodie memuntahkannya lagi. Elodie melihat tetesan air dari atas. Dia segera menampung air dengan mulutnya. Ketika sedang menikmati tetesan demi tetesan, dia dikagetkan dengan naga yang mengeluarkan api. Elodie segera berlari menghindari semburan api naga itu. Naga itu berkata bahwa Elodie sama seperti yang lain yang selalu bersembunyi dan cerita akhir kisah yang sama. Elodie pun melihat tulisan di sini aman, dia tidak bisa diraih, dan melihat tulisan nama-nama perempuan. Elodie sangat putus asa. Karena infeksi lukanya, dia merasa kedinginan. Elodie pun tertidur. Dia bermimpi tentang bayangan masa lalu, di mana perempuan-perempuan itu sangat ketakutan. Ternyata tulisan-tulisan itu adalah tulisan yang dibuat korban sebelumnya. Elodie terbangun. Dia sangat terkejut karena makhluk-makhluk bercahaya itu telah menempel di kaki yang luka. Dia mulai mengambil makhluk itu satu persatu. Anehnya, luka kakinya sembuh. Elodie mencoba menempelkan ke luka di tangannya. Seketika, luka itu pun langsung sembuh. Elodie meminta maaf kepada makhluk itu karena telah berpikir yang tidak-tidak. Di sana, Elodie menemukan sebuah peta. Elodie mulai mengamati peta tersebut untuk menemukan jalan keluar. Setelah tahu arah untuk keluar, dia mulai berjalan, lalu menemukan kristal. Kristal tersebut sangat tajam, namun karena tekad yang bulat, dia mulai naik ke atas menggunakan alat seadanya. Di bawah, naga membuka mulutnya. Dia bersiap untuk menampung Elodie. Elodie pun terpeleset, namun dia mampu bertahan dan akhirnya berhasil sampai ke atas. Elodie menuju ke arah cahaya matahari, namun sayangnya dia tidak bisa keluar karena dia berada di atas gunung yang tinggi. Dari ketinggian, dia melihat segerombol orang yang berkuda. Dia pun teriak meminta tolong. Tiba-tiba,
naga datang. Naga berkata, tidak ada jalan keluar baginya. Dia pun kembali melihat tulisan dan ternyata di sampingnya ada tengkorak Victoria. Naga berkata bahwa 3 telah dirampas dan 3 harus diberikan. Ketika naga akan menyemburkan apinya, naga mendengar suara seseorang sedang mencari Elodie. Naga itu pun pergi mencari orang tersebut. Elodie menyadari bahwa yang mencari dirinya adalah ayah Elodie. Elodie memutuskan untuk kembali ke bawah menyusul ayahnya. Elodie menemukan sebuah mahkota emas dan beberapa emas lainnya. Di atasnya terdapat batu menggambarkan 3 anak naga. Ternyata dulunya ada 3 anak naga yang baru menetas. Sang raja menyuruh prajuritnya untuk membunuh ketiga anak naga itu. Ibu dari naga itu datang dan membunuh orang-orang yang berada di sana. Sang raja memohon ampun, namun naga mengatakan bahwa kematian raja tidak berarti apa-apa. Sang naga ingin membalaskan dendam pada keturunan raja. Elodie yang mendengar ayahnya terus memanggilnya, dia menghampiri ayahnya. Namun, naga lebih dahulu menyerang anak buah ayahnya. Ayah Elodie pun diserang. Elodie melihat dari persembunyian. Naga menyuruh ayahnya untuk memanggil Elodie. Awalnya, ayah Elodie tidak tahu bahwa Elodie masih hidup. Si ayah tidak mau, tapi karena terpaksa ayahnya pun memanggil Elodie. Ayah mengetahui bahwa Elodie mendengarnya. Dia pun memberikan pengakuan bahwa tindakannya adalah kesalahan besar. Dia telah mengorbankan anak yang paling dia sayangi demi rakyatnya. Pihak kerajaan telah menjanjikan emas, namun mereka membohonginya. Ayah memerintah Elodie untuk tidak menghampirinya. Sang naga sangat marah. Melihat ayahnya yang akan dibunuh, Elodie menangis dan mengeluarkan suara. Elodie segera menghindari naga itu karena naga terus mencarinya. Untungnya ada suara dari kejauhan, di mana suara itu berasal dari salah satu yang mengantar ayahnya. Naga segera menghampirinya. Sementara Elodie menghampiri ayahnya yang sedang sekarat. Ayahnya meminta maaf dan menyuruh untuk Elodie pergi. Ibu tiri dan Floria sudah menunggu di kapal. Setelah meninggal, Elodie mencium kening ayahnya dan segera pergi. Naga yang menyadari Elodie akan kabur terus menyemburkan apinya. Elodie berhasil keluar. Dia menggunakan kuda untuk kabur. Naga terus mengejarnya. Dia pun turun dari kuda dan segera bersembunyi. Sang naga terus mengejar kuda dan menyemburkan apinya. Dari kerajaan, ratu menyaksikan kekacauan tersebut. Sang ratu pergi untuk memperbaiki semuanya. Karena marah, naga menghancurkan daerah itu dengan terus menyemburkan api. Sementara dari kapal, Floria melihat kekacauan. Floria mendengar ada yang datang. Dia sangka itu adalah Elodie. Ternyata itu adalah ratu. Ratu menyuruh menangkap Floria. Ibu tiri mencoba menghalanginya, namun malah ditusuk. Dari balik persembunyian, Elodie melihat api sudah padam. Dia pun keluar. Dia merasa terharu karena dirasa dia sudah berhasil. Ketika sedang berjalan, Elodie bertemu dengan ibu tirinya.
dan langsung memeluknya. Ibu tiri memberitahu Elodie bahwa Floria dibawa ke gunung untuk menggantikan Elodie. Awalnya, ibu tiri yang akan pergi ke gunung untuk menyelamatkan Floria. Namun, Elodie meyakinkan ibu tiri bahwa dirinya bisa menyelamatkan adiknya. Elodie segera pergi menuju gunung menggunakan kuda. Sementara di gunung sang ratu mengambil pisau. Pangeran mencegah sang ratu karena Floria masih sangat kecil. Ratu marah dan mengatakan bahwa pangeran harus melindungi kerajaannya tanpa mengeluh. Ratu meminta tangan pangeran, namun pangeran tidak menyetujuinya. Ratu langsung melukai tangan Floria dan tangannya, lalu menggenggamnya agar darahnya bersatu. Floria pun didorong ke dalam jurang. Elodie sampai di gunung, namun sayangnya dia telat karena di sana tidak ada siapa-siapa. Elodie segera turun ke bawah. Sementara Floria sudah dalam genggaman sang naga. Elodie melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan Floria. Dia mempersiapkan semuanya dengan mengumpulkan alat-alat yang ia temui. Bahkan, Elodie membuat jebakan agar bisa membuat sang naga lengah. Elodie pun membawa pedang milik ayahnya. Sang naga sangat dendam karena anak-anaknya dibunuh. Dia pun yakin bahwa Elodie akan datang untuk menyelamatkan adiknya. Jebakan Elodie pun berhasil. Sang naga menghampiri suara tersebut. Elodie segera menghampiri Floria yang tidak sadarkan diri dan membangunkannya. Kaki Floria terluka sehingga dia kesulitan untuk berjalan. Sang naga merasa ditipu. Dia sangat marah. Elodie menyuruh Floria bersembunyi. Elodie menodongkan pedangnya kepada naga. Sang naga berkata itu tidak akan membunuhnya, namun akan membuatnya marah. Bukannya takut, Elodie malah menantangnya karena dia pun merasa marah. Elodie mengatakan mereka berdua telah dibohongi. Mereka bilang kalau naga menghancurkan desa mereka. Lalu raja datang untuk membela rakyatnya. Elodie pun tahu bahwa mereka telah membunuh anak-anak sang naga. Namun, sang naga malah mengatakan bahwa itu adalah Elodie, kaum Elodie, dan leluhur Elodie. Naga pun mengatakan bahwa anak-anaknya adalah keturunan terakhir dari naga tersebut. Jadi, sampai kapanpun dia akan balas dendam. Elodie mengatakan bahwa dia bukan keturunan mereka, namun sang naga tidak mempercayainya. Sang naga menyemburkan apinya sehingga Elodie tenggelam ke dalam air yang berada di belakangnya. Untungnya Elodie selamat dengan luka di tubuhnya. Floria berteriak sambil melemparkan pedang ke arah Elodie. Elodie segera bergegas untuk membawa pedangnya, namun sang naga menyerangnya lagi. Elodie sangat kesakitan. Dia pun menusuk mata sang naga dengan pedangnya. Sang naga kesakitan hingga Elodie terlempar. Elodie pun menusuk kembali sang naga ke arah dadanya sambil berkata Elodie bukan keturunan mereka. Sang naga membawa Elodie sambil berkata dia mencium darah bangsawan. Elodie langsung menusuk tangan sang naga hingga dia terlempar lagi. Elodie yang kebingungan harus berbuat apa untuk menyelamatkan dirinya. Dia melihat
melihat pasir berterbangan mantul karena ada batu. Elodie berjalan ke arah batu tersebut. Sang naga yang mengikuti Elodie dari belakang mengatakan Elodie harus menerima takdirnya dan akan mati. Elodie berkata dia mempunyai pasukan. Dia mengatakan sang naga telah merenggut nyawa wanita yang tidak bersalah. Elodie pun menantang sang naga untuk menunjukkan apinya yang akan membakar Elodie. Karena merasa ditantang, sang naga mengeluarkan apinya. Elodie segera melompat dan api itu malah berbalik mengenai sang naga. Sekarang sang naga tidak berdaya. Elodie menunjukkan luka di tangannya sambil mengatakan semua yang telah dibunuhnya mempunyai luka yang sama, termasuk adiknya. Itulah cara mereka membuatnya menjadi bangsawan. Mereka telah menipu sang naga. Elodie pun mengatakan bahwa selama ini sang naga telah membunuh orang yang tidak bersalah. Sang naga menyuruh Elodie untuk membunuh dirinya. Naga mulai menutup matanya. Elodie akan menancapkan pedang kepada sang naga. Namun Elodie tidak mau melakukannya. Lalu pergi ke arah air mengambil makhluk bercahaya dan menempelkannya di badan sang naga yang dipenuhi api. Di tempat lain, pangeran sedang melangsungkan pernikahan lagi. Tiba-tiba sebuah koin menghampiri mereka. Ratu yang menyadari membawanya, lalu Elodie datang. Pangeran menyambutnya dengan mengatakan bahwa semenjak hari itu dia tidak bisa tidur. Ratu memotong omongan pangeran dengan mengatakan tidak perlu menjelaskan apapun kepada Elodie. Elodie menghampiri mempelai wanita dan bertanya, apakah ini korban ketiga? Pangeran menjawab, benar, itu yang ketiga. Dan setelah itu, pangeran bebas akan menikahi siapapun. Ratu terus memotong omongan pangeran. Ratu mengatakan bahwa Elodie tidak tahu apa yang mereka alami tentang kisah mereka. Elodie menyuruh mempelai wanita segera berlari dengan mengajak keluarganya, lalu memberikan pilihan kepada orang yang ada di sana untuk segera pergi atau tetap stay di sana. Sebagian orang ada yang memilih pergi dan ada yang tetap di sana. Sang ratu sangat marah. Dia pun mengatakan, kenapa semua orang harus takut kepada Elodie? Apakah karena berhasil kabur dari sang naga? Elodie pun menjawab, bukan Elodie yang harus mereka takuti. Dan muncullah naga. Lalu sang naga menyemburkan apinya. Pangeran telah berpasrah. Seketika kerajaan itu pun hancur. Sekarang sang naga mengikuti Elodie. Elodie dan keluarganya akan pulang ke tempat asalnya. Elodie percaya bahwa sekarang masyarakat tidak akan kelaparan lagi. Karena terharu, mereka pun berpelukan. Sang naga pun ikut bersama mereka.